tahun 2024. Ya, kita tahu tahun 2024 itu adalah tahun politik yang penuh dinamika, dan Komnas melakukan pengkajian dan juga melakukan investigasi ya sepanjang telah dan kemudian laporan terhadap kasus-kasus HAM tahun 2024, termasuk juga kritik dari Komnas terhadap pelaksanaan pemilu ya, yang sekarang sudah direspon oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun menimbulkan persoalan baru lagi bagi pemerintah karena sudah dulu MK juga telah merumuskan pemilu serentak. MK juga yang sekarang memisahkan antara pemilu pusat dan daerah. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan Komnas ya, tidak terjadi banyak pelanggaran dan kemudian banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal karena beban yang sangat berat itu. Yang lain-lain kami respect, kami terima. Apa yang dikritik itu hal yang harus kami perbaiki, harus kami sempurnakan. Jadi Komnas telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai lembaga negara independen. Ya bebas saja, kalau pemerintah salah ya bilang salah aja, dan kami pun akan dengan hati terbuka, dengan jiwa besar menerima segala masukan dan kritik dari Komnas HAM ya. Ya, pemerintah kan nggak punya pilihan kalau segala sesuatu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena MK itu kan putusnya final and binding ya. Jadi walaupun kadang-kadang pemerintah punya pikiran sendiri bagaimana menyelenggarakan pemilu yang betul-betul adil dan proporsional bagi semua pihak, karena pemerintah yang bekerja di lapangan sebenarnya. Walaupun KPU juga merupakan satu lembaga negara independen, tapi support dari pemerintah sangat mutlak untuk pelaksanaan pemilu yang jurdil itu. Dan sekarang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk membagi pemilu pusat dan daerah. Kami harus ada beban kerja baru lagi ya. Sebelumnya sudah ada putusan bahwa pemilu kita tidak lagi ada threshold. Itu pun pemerintah belum selesai merumuskan undang-undangnya. Sekarang sudah muncul lagi putusan yang baru. Tapi sejauh itu menyangkut beban kerja para penyelenggara di lapangan, petugas KPPS dan lain-lain, yang tadi disarankan oleh Komnas bahwa perlu ada cek kesehatan terhadap para petugas pemilu yang mungkin selama ini kita lalai dalam hal itu, sehingga malumlah kadang-kadang di desa itu mencari petugas KPPS pun nggak mudah juga kan. Kadang-kadang ya siapa ustadz guru ngaji ya udah kita angkat aja begitu ya, karena perlu orang yang dikenal di kampung itu, kan tidak mudah merekrut orang di desa itu. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama supaya tidak banyak korban meninggal lagi dalam pemilu seperti yang terjadi tahun yang lalu ya. Sekarang sudah mau tidak mau ya, karena memang itu sudah putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding, dan pemerintah dan DPR harus merumuskan kembali undang-undang pemilu, termasuk sejumlah masalah baru yang timbul, misalnya mengenai anggota DPRD. Kalau kepala daerah barangkali bisa 7 PJ, walaupun dengan PJ yang 2 tahun 2 tahun setengah itu, dan seluruh provinsi dan kabupaten kota jumlahnya banyak sekali dibandingkan dengan PJ-PJ yang lalu itu. Nah, tapi itu mungkin bisa diatasi oleh pemerintah. Tapi bagaimana halnya dengan anggota DPRD? Apakah bisa anggota DPRD itu diperpanjang? Apakah ini tidak against constitution sendiri? Karena memang anggota DPRD itu harus pilih oleh rakyat. Atas dasar kuasa apa kita memperpanjang mereka itu untuk 2 atau 2,5 tahun? Apakah dibentuk DPR sementara atau bagaimana? Itu juga masalah-masalah yang masih perlu kita diskusikan supaya kita tidak nabrak konstitusi lah. Dan saya kira Pak Tito akan bisa memikirkan persoalan ini. Oh iya, memang yang leading sektornya adalah Kementerian Dalam Negeri untuk menangani masalah ini, dan sejauh mengenai aspek-aspek hukum tentu kami akan dilibatkan untuk melakukan pengkoordinasian, dan nanti kita akan lihat bahwa mana yang akan dikerjakan oleh pemerintah, mana yang akan dikerjakan oleh DPR, karena memang sekarang kan inisiatif untuk mengajukan RUU itu sama antara pemerintah dengan DPR, dan biasanya ada pembicaraan informal apakah DPR akan mengajukan, apakah pemerintah akan mengajukan. Tapi saya kira lebih baik pemerintah yang mengajukan, oleh karena pemerintah akan satu suara. Karena DPR sendiri kan tentu akan menghadapi fraksi-fraksi yang begitu banyak, yang kepentingannya berbeda. Tapi tentu kita ada deadline, karena tidak mungkin pemilu itu diundur.
Karena kan masa jabatan presiden, wakil presiden itu beda dengan daerah. Kalau daerah bisa aja diperpanjang, tapi tidak ada lembaga apapun yang bisa memperpanjang masa jabatan presiden. Nggak ada. Ya, kalau dulu masih zaman awal Orde Baru, apa namanya, bisa ditunjuk pejabat presiden. Tapi kalau 5 tahun pemilu tidak bisa dilaksanakan, itu bisa muncul persoalan baru secara konstitusional karena tidak ada MPR yang bisa memperpanjang masa jabatan presiden dan juga tidak ada lembaga yang bisa menunjuk seorang pejabat presiden. Jadi tetap pemilu itu harus dilaksanakan tepat waktu dalam waktu 5 tahun. Jadi soal bahwa pemilu kemudian dibagi dua dan ada penundaan terhadap pemilu daerah antara 2-2,5 tahun. Dan kalau kita baca pasal 22E UUD 45 kan tegas dikatakan pemilu dilaksanakan sekali 5 tahun. Nggak bisa ada tafsir lain itu. Ya kan? Dan pemilu itu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden.